بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما warzuqna fahma. Amma ba'd, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufiknya untuk terus beribadah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk terus bisa menabung, memperbanyak deposit akhirat kita dengan beramal saleh. Salat berjamaah, salat sunnah, bermajlis ilmu, berzikir adalah merupakan nikmat yang istimewa. Nikmat-nikmat yang tidak dirasakan oleh mereka yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan kita bermohon kepada Allah semoga kenikmatan ini menjadi nikmat yang terus berkelanjutan, tidak terhenti hanya pada waktu-waktu tertentu, tidak terhenti hanya pada saat-saat tertentu. Akan tapi kita berharap kepada Allah, semoga Allah berikan kita taufiknya untuk selalu istiqamah sampai pada akhir perjalanan kita di kehidupan dunia ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pelajaran di dalam kitab Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, kitab yang dikarang oleh Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah ta'ala, masih berbicara seputar azan, kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan azan. Pada poin selanjutnya, sang pengarang kitab hafizahullah membawakan sebuah permasalahan mashul ainain athna al-adhan bil ibhamaini. Mashul ainain athna al-adhan bil ibhamaini, mengusap kedua mata dengan kedua jempolnya, jari jempol di pertengahan azan. Mengusap kedua mata dengan kedua jempolnya di pertengahan panggilan azan berkumandang. Aurada Abu al-Abbas Ahmad bin Abi Bakar al-Raddad al-Yamani al-Mutasawwif fi kitabih Mujibat al-Rahmah wa Azaim al-Maghfirah. Di dalam sebuah kitab yang dikarang oleh seorang sufi, yaitu Abu al-Abbas Ahmad bin Abi Bakar al-Raddad al-Yamani, di dalam kitab yang berjudul Mujibat al-Rahmah wa Azaim al-Maghfirah, amalan-amalan yang mendatangkan rahmat dan ampunan. Di dalam kitab ini dibawakan satu riwayat bisanadin fihi majahil, dibawakan satu riwayat namun sanadnya majhul. Riwayat ini sanadnya tidak diketahui periwayat-periwayat hadisnya. Ma'anqita'ihi anil Khidr alaihi salam, bahkan terputus riwayat ini dari jalur Nabi Khidir alaihi salam. Annahu, bahwasanya disebutkan dalam riwayat itu, man qala,
hina yasma'ul muadzin, barang siapa yang mengucapkan ketika mendengarkan suara muadzin berkumandang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia mengatakan marhaban bihabibi, selamat datang wahai kekasihku, wa qurratu aini, dan penyejuk hatiku, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yuqabbil ibhamaihi, kemudian dia mencium kedua jempolnya, wa yaj'aluhuma ala ainaihi, kemudian dia menjadikan kedua jempolnya, dia usapkan di kedua matanya, lam yarmad abadan. Disebutkan dalam riwayat ini, maka kedua matanya tidak akan pernah mengalami sakit selama-lamanya. Ini riwayat yang majhul. Apa majhul? Riwayat yang tidak diketahui siapa perawi-perawinya. Di dalam riwayat itu disebutkan barang siapa yang mendengarkan panggilan muadzin ketika berkumandang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, kemudian dia mengucapkan marhaban bihabibi wa qurratu aini, selamat datang wahai kekasihku, penyejuk hatiku, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma yuqabbil ibhamaihi, kemudian dia mencium kedua jempolnya dan dia menjadikan dua jempolnya tadi di kedua matanya, maka kedua matanya tidak akan mengalami sakit selama-lamanya. Ini riwayat yang majhul, riwayat yang tidak terdeteksi dengan jelas siapa perawi-perawinya. Qala as-Sakhawi ba'da iradi hadzal hadits wa akhar nahwahu wa la yasihhu fil marfu' min kulli hadza syai'. Berkata al-Imam as-Sakhawi setelah membawakan hadis yang seperti ini dan hadis-hadis yang senada maknanya dari jalur yang lain, beliau mengatakan tidak sah, tidak benar adanya hadis yang sahih, yang marfu', yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis yang sahih yang seperti ini modelnya. Ya, la yasihhu fil marfu'. Tidak ada hadis yang sahih yang marfu' yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam jalur periwayatannya dengan penyebutan hadis yang seperti ini lafalnya. Naam. Maka agama Islam akan tetap terjaga dengan adanya mereka para ulama hadis. Kita harus banyak bersyukur karena adanya para ulama yang selalu berjuang di dalam menjaga kemurnian agama Islam. Mereka mempelajari hadis dan mereka meneliti hadis, mempelajari riwayat-riwayat, mempelajari jalur-jalur sanad, sehingga selamatlah agama dari setiap kedustaan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Al-isnadu min ad-din. Isnad, sanad itu bahagian dari agama. Walaula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnadu min ad-din. Sanad, rentetan jalur riwayat, itu bahagian dari agama. Kalau tidak ada sanad dalam agama ini, maka akan bermunculan siapapun dan akan mengatakan apapun yang dia inginkan. Oh, ini bahagian dari agama, ini Nabi mengatakan seperti ini, hadis menyebutkan bahwa Nabi mengatakan seperti ini. Setelah ditelusuri, setelah diselidiki, hadis yang mereka katakan perkataan Nabi SAW, ternyata riwayat ini tidak memiliki kejelasan, tidak memiliki jalur yang jelas. Ya,
Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adanya para ulama yang selalu berjuang menjaga agama ini dari orang-orang yang tidak pernah bertanggung jawab dan selalu berdusta atas nama agama. Makanya kita juga harus belajar terus agar kita bisa mengetahui apakah yang dilakukan sebagian orang itu benar ada landasannya. Apakah benar yang dilakukan oleh sebagian orang? Apakah mereka mengacu kepada riwayat dan hadis? Nah. Baik. Hadza mustanadul awam. Ternyata riwayat inilah yang jadi sandarannya orang-orang awam, orang-orang yang umum, tak terpelajar. Sandaran kebanyakan yang mereka lakukan dari perbuatan ini, inilah riwayatnya. Dan kita dapati ini banyak di kota Madinah. Di Makkah, di Masjid Nabawi, ya, di Masjidil Haram, kebanyakan saya perhatikan ketika adzan berkumandang mereka melakukan hal yang seperti ini. Antum pernah lihat itu? Coba antum perhatikan ketika adzan berkumandang. Saya sering memperhatikan itu. Karena beliau menyebutkan kesalahan di dalam salat. Ternyata apa yang dilakukan oleh sebagian orang itu riwayatnya mengacu ke sini. Kebanyakan mereka dari daerah Bangladesh, dari India. Yang saya perhatikan kebanyakan orang-orang dari sana. Nah, mereka cium-cium. Nah, di sini alhamdulillah tidak ada ya. Alhamdulillah, semoga Allah jaga. Taib. Hada mustanadul awam. Makanya terkadang saya ingin belajar bahasa mereka untuk bisa menegur mereka ini. Tapi karena keterbatasan bahasa saya tidak bisa menegur mereka. Kalau mereka orang Arab, saya bisa berbahasa Arab. Ya, banyak orang-orang Arab yang saya tegur, saya luruskan karena kesalahan-kesalahan yang mereka tidak mengetahuinya. Tetapi bahasa Urdu saya tidak bisa. Gimana saya menegur mereka? Harus ada yang mentranslatekan bahasa mereka. Nah, hada mustanadul awam fima yaf'alunahu. Ini yang banyak dijadikan sandaran mereka orang-orang awam atas apa yang mereka perbuat ketika mereka mendengarkan muadzin berkumandang. Mereka mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa minhum ta'lam khata'ahum. Ini terjadi ketika muadzin mengumandangkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mereka akan melakukan itu. Dari sini kita bisa mengetahui kekeliruan mereka. Waffaqana Allahu wa jami'al muslimin lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah berikan kita taufik dan seluruh kaum muslimin untuk selalu melakukan apa yang dicintai oleh Allah, apa yang diridhai oleh Allah, walil amali salih, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa beramal saleh, mengerjakan kebaikan. Allahumma amin. Ini doa sang pengarang kitab untuk kita. Dan ini kebiasaan para ulama. Ya, mereka sering menyelipkan doa-doa dari apa yang mereka bawakan di dalam kitab-kitab mereka. Ya, mereka mendoakan untuk kita agar kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan dan amal saleh. Naam, Allahumma amin. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau masuk kepada poin selanjutnya. Di antara kekeliruan yang terjadi adalah adamu mutaba'atul muadzin, tidak adanya mereka yang mengikuti muadzin. Wa sabquhu fi ba'dil ibarat, dan mereka terkadang mendahului muadzin di beberapa lafaz muadzin yang dikumandangkan. Mereka lebih dahulu sebelum muadzin selesai, mereka mendahului muadzin. Wa min akhta'il musallin, di antara kesalahan sebahagian mereka, orang-orang yang salat tatkala mendengarkan panggilan adzan, inda sama'ihimul adzan, qauluhum
la ilaha illallah, yaitu ucapan mereka la ilaha illallah qabla an yatalaffadh bihal muadzin, sebelum imam mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Sebelum muadzin mengucapkan la ilaha illallah, mereka sudah lebih dahulu mengucapkan la ilaha illallah. Ini sering saya perhatikan. Ya. Fatasma'uhum hina yaqulul muadzin fi akhiril adzan, sehingga engkau mendengarkan di ucapan muadzin yang di akhir, ketika muadzin mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, mereka sudah mengatakan la ilaha illallah. Wa bihadza yafutuhumul qaul mithla ma yaqulul muadzin, maka luputlah mereka dari kemuliaan mengikuti ucapan yang dikumandangkan muadzin. Kenapa? Fadlan an musabaqatih, karena mereka lebih dahulu mendahului imam. Seharusnya dia menunggu imam mengucapkan la ilaha illallah, baru dia mengucapkan la ilaha illallah. Muadzin baru hampir selesai di penghujung adzannya Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baru setelah itu diucapkan la ilaha illallah. Ini muadzin baru Allahu akbar, Allahu akbar. Tinggal lafaz yang terakhir malah ditimpali oleh dia, la ilaha illallah. Naam. Sehingga ada satu lafaz adzan yang luput darinya, dari menjawab yang diucapkan oleh muadzin, yaitu Allahu akbar, Allahu akbar. Wa min tamamis sunnah, kemudian beliau juga mengatakan di antara kesempurnaan sunnah, an yaqula sami' lil adzan, hendaknya orang yang mendengarkan adzan itu ketika dia mendengarkan muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mithla dzalik, hendaknya dia juga mengucapkan itu, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wa min thamma yaqul la haula wala quwata illa billah. Setelah itu baru dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Amalan bil ahadits jami'iha, sebagai bentuk mengamalkan beberapa kumpulan hadis. Di sini beliau ingin menyampaikan pendapat beliau bahwa terkait menjawab panggilan azan, ada hadis yang datang dalam bentuk umum dan ada hadis yang datang dalam bentuk khusus. Ada hadis yang datang dalam bentuk umum yang tidak memperinci hayya 'alas shalah dengan jawaban la haula wala quwata illa billah. Kalau kita ingin menelusuri beberapa riwayat, maka kita akan menemukan ada hadis yang tidak menyebutkan secara terperinci atau secara khusus. Dia datang secara umum. Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Ada hadis yang lain yang menyebutkan secara khusus, ucapkanlah seperti apa yang kalian dengar dari setiap panggilan muadzin, illa hayya 'ala shalah, hayya 'al falah, kecuali hayya 'ala shalah, hayya 'al falah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Maka beliau memandang ada hadis yang sifatnya umum, ada hadis yang sifatnya khusus. Maka yang terbaik, kata beliau, digabungkan. Mengucapkan hayya 'ala shalah, mengucapkan hayya 'alal falah persis seperti yang diucapkan oleh muadzin. Setelah itu ditambah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Ini pandangan beliau. Ini pandangan beliau. Ya. Mengapa? Amalan bil ahadithi jami'iha, sebagai bentuk mengamalkan semua isi redaksi hadis, beberapa hadis. Nah, karena ada beberapa riwayat yang datang dalam bentuk umum tanpa memperinci apakah ya Allah salah dijawab dengan la haula wala quwata illa billah, karena lafaz hadis yang umum. Namun ada redaksi hadis yang lain yang sifatnya khusus. Wallahu a'lam bissawab. Apabila ada hadis yang sifatnya umum, kemudian ada hadis yang sifatnya khusus,
maka tentu yang khusus inilah yang diamalkan. Ya. Yang sifatnya khusus ini lebih dikedepankan. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa i'malul adillah kulliha, dengan mengamalkan seluruh dalil, maka dia mengucapkan itu. Ini pandangan sang pengarang kitab. Khairun min ihmaliha, lebih baik dari meniadakan salah satunya atau sebahagiannya. Wa fi hadza da'watul insan nafsahu bil ijabah bimithli ma yaqulul muadzin wa yatabarra min haulihi wa quwwatihi. Taib. Kemudian ahibati fillah, ketika dia mengucapkan juga hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, maka sejatinya dia sedang mengajak dirinya sendiri. Da'watul insan nafsah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memotivasi diri dia sendiri. Ayo salat. Hayya 'ala shalah, dia ucapkan juga hayya 'ala shalah. Bil ijabah. Da'watul insan nafsihi bil ijabah. Dia sedang memanggil, mengajak dirinya untuk segera memenuhi, menjawab panggilan adzan itu. Bimithli ma yaqulul muadzin, seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Wa yatabarra min haulihi wa quwwatihi, dan dia hanya bersandar kepada kekuatan dan daya yang Allah berikan. La haula wa la quwwata illa billah. Naam. Dan ini yang disebutkan oleh sebahagian ahlul ilmi. Wa yanbaghi tadaruk ijabatal muadzin. Kemudian beliau mengatakan sepatutnya seseorang menyusul ketertinggalannya di dalam menjawab panggilan adzan. Dianjurkan bagi mereka yang tertinggal di dalam menjawab panggilan adzan, hendaknya dia menyusul. In kana al-mustami' fi syughlin, sekiranya orang yang mendengarkan adzan itu mungkin dia sedang disibukkan dengan satu urusan. Walam yatilil fasl, selama tidak panjang terpisah antara dia menjawab adzan dengan panggilan adzan yang telah selesai. Ya. Wa yabtulu tadaruk bitulil fasl. Namun batal kesempatan dia untuk menyusul panggilan adzan, menjawab panggilan adzan apabila telah panjang jarak berpisah antara panggilan adzan yang telah selesai dengan keinginannya menyusul dan menjawab panggilan adzan. Sederhananya begini ikhwani fiddin. Ketika seseorang sedang disibukkan dengan satu urusan, ya, mungkin dia tidak bisa menjawab seruan adzan. Mungkin ketika sedang adzan berkumandang, tiba-tiba ada orang yang mengajak kita berbicara dan ngobrol. Terkadang itu membuat kita akhirnya tidak bisa menjawab panggilan adzan. Sering terjadi atau tidak? Naam. Kita diajak ngobrol padahal adabnya kalau adzan berkumandang itu kita harus diam. Kita harus diam, ya. Tidak boleh kita ngobrol. Karena di antara adabnya, sebagaimana diterangkan oleh para ulama, adzan itu adalah seruan dan ajakan dari Allah. Allah sedang mengajak kita. Makanya ketika selesai adzan kan kita mengatakan apa? Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah. Ya Allah, ini adalah panggilanmu yang maha sempurna. Allah sedang memanggil kita. Allah sedang mengajak kita, kita malah ngobrol sama yang lain. Ya, maka bukan adabnya. Makanya Syekh bin Baz rahimahullah, sebagaimana cerita yang pernah saya sampaikan di sini, bagaimana ketika beliau mengisi satu majelis ta'lim, ketika beliau sedang mengisi kajian yang dihadiri oleh banyak para penuntut ilmu, ya, dan di antara yang hadir di situ adalah Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, salah seorang pengisi kajian tetap di Masjid Nabawi. Ya, beliau bercerita ketika saya hadir di majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, ketika itu saya ingin menanyakan satu persoalan kepada beliau. Namun jumlah banyaknya penuntut ilmu yang membatasi antara jarak saya dengan Syekh rahmatullahi alaih.
Kemudian ketika terdengarnya panggilan adzan, tanda masuknya waktu salat Isya, maka terdengarnya panggilan adzan, majlis bubar, selesai. Ketika itu para penuntut ilmu pun menyebar dari majlis, sehingga ada ruang saya untuk segera mendatangi Syekh rahmatullahi alaih. Maka aku pun datang, ya, dengan mudahnya aku segera menghampiri Syekh Abdul Aziz bin Baz dengan tujuan ingin bertanya persoalan agama. Ketika aku telah sampai di hadapan beliau, adzan sedang berkumandang, maka ketika saya ajukan persoalan dan pertanyaan itu, Syekh mengatakan, berisyarat dengan tangannya, ya, beliau mengatakan, Isma'il adzan, Isma'il adzan, dengarkan adzan, dengarkan adzan. Ya, padahal beliau ingin bertanya soal agama, bukan ingin ngobrol yang tidak ada masalah kaitannya dengan selain agama. Yang ingin ditanyakan tentang masalah agama, tetapi beliau mengajarkan kepada kita bagaimana beradab dengan panggilan adzan. Isma'il adzan, Isma'il adzan, dengarkan adzan, dengarkan adzan. Ya, dari sinilah faham bahwa sepatutnya seorang muslim itu ketika adzan berkumandang diam, tidak boleh ngobrol. Ditahan, tidak boleh berbicara. Allah sedang memanggil kita, Allah sedang mengajak kita untuk sholat. Ya, berinteraksi hanya dengan panggilan adzan itu. Oleh karenanya di antara sunnahnya ketika adzan berkumandang kita ikuti. Allahu Akbar, kita katakan Allah. Kita sedang berdialog di situ. Berinteraksi dengan panggilan adzan. Ini satu ibadah yang mulia. Jangan disibukkan dengan yang lain. Selepas adzan baru silakan ngobrol. Ya, makanya saya sering terkadang ada beberapa jamaah yang bertanya, saya bilang nanti selepas adzan. Adzan sedang berkumandang. Anak-anak kita terkadang ketika adzan berkumandang mereka ngobrol. Maka orang tua harus ingatkan, "Nak, dengarkan adzan. Adzan berkumandang, jawab azan." Ajarkan mereka adab. Ya. Dan jangan pernah bosan mengingatkan anak-anak kita untuk menjawab panggilan adzan. Terkadang yang namanya anak-anak, sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali. Bahkan saya sudah tidak bisa lagi menghitung berapa kali saya ingatkan anak-anak saya. Ya, hampir setiap hari saya ingatkan. Ya. Nah, adabnya adzan berkumandang diam, jawab. Jangan ngobrol. Ya, terkadang baru kita ingatkan sudah ngobrol lagi, padahal adzan masih berkumandang. Anak-anak, tapi tetap kita ingatkan dia, kita ingatkan dia, kita ingatkan dia. Jangan pernah bosan sebagai orang tua, ingatkan terus, ingatkan terus. Ya, kalau perlu kita sampaikan hadis tentang keutamaan menjawab panggilan adzan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mendengarkan adzan dan dia menjawab panggilan adzan, kemudian dia membaca doa Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athu maqamahu alladhi wa'adtah, maka kata Nabi, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, telah halal baginya mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Sampaikan ke mereka keutamaan menjawab adzan, keutamaan membaca doa selepas adzan, sehingga ada sesuatu yang membuat mereka termotivasi dan tergerak untuk mau mengamalkannya. Naam, iringi antara ancaman, peringatan, ya, dengan terghib, motivasi, anjuran yang membuat mereka semangat untuk mengamalkannya. Naam, barengi antara ancaman, tidak boleh kau berbicara ketika adzan berkumandang, ya, karena ada satu keutamaan yang kau bisa dapatkan, sehingga mereka memiliki sikap dan langkah yang jelas ketika adzan berkumandang. Baik. Ikhwani fid din, saudaraku dan saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan boleh dan sepatutnya seseorang itu untuk menyusul ketertinggalannya di dalam menjawab panggilan adzan, dan ini disampaikan oleh beberapa pandangan para ulama. Ya, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Raddul Mukhtar wa Hasyiyah Al-Qailubi. Naam. Beberapa pandangan para ulama. Sebagaimana ketika kita terluput dari beberapa rakaat salat, kita akan menyempurnakannya nanti. Demikian halnya juga ketika menjawab panggilan adzan.
Nah, karena terkadang kita disibukkan dengan hal-hal yang membuat kita akhirnya luput dari menjawab panggilan azan. Maka sebagian pandangan para ulama mengatakan boleh menyusul di dalam menjawab panggilan azan yang terluput. Ya, kita ngobrol lupa sudah hayya 'alas shalah. Maka kita boleh menjawab Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Baru setelah itu la haula wala quwata illa billah. Naam, beliau mengatakan wa yanbaghi tadaruk ijabatal muadzin. Sepatutnya seseorang segera menyusul di dalam menjawab panggilan muadzin. In kana al-mustami' fi syughlin. Apabila orang yang mendengar azan itu sedang disibukkan dengan satu urusan, selama belum panjang antara jarak selesainya azan, berpisah jarak waktu yang panjang. Kalau seandainya telah jauh berpisah dari waktu adzan yang selesai dikumandangkan itu, maka batallah peluangnya untuk menyusul menjawab panggilan muadzin. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Kita dengarkan panggilan adzan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah wa la haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Berkata al-muallif hafizahullah taala wa min akhta'ihim aidan, di antara kesalahan sebahagian mereka adalah menambah beberapa lafaz yang tidak ada ketetapannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa setelah selesai azan. Sebahagian kaum muslimin menambah-nambah lafaz doa selepas azan. Semisal lafaz wad darajatar rafi'ah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah wad darajatar rafi'ah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Ditambahnya lafaz wad darajatar rafi'ah. Dan sebahagian juga menambah lafaz ya arhamar rahimin. Naam. Qala fiha Ibnu Hajar. Berkata Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, wa laysa fi syai'in min turuqihi dzikrud darajatar rafi'ah. Ulama Syafi'iyah berbicara, Ibnu Hajar rahimahullah, tidak ada satupun jalur riwayat yang menyebutkan zikir dengan lafaz darajatar rafi'ah. Bahkan Al-Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Al-Muharrar, beliau mengatakan ya arhamar rahimin di penghujung doa selepas azan. Penambahan ini laisat aidan fi syai'in min turuqih, juga termasuk tidak ditemukannya jalur periwayatan tentang tambahan lafaz ya arhamar rahimin di bahagian ujung akhir dari lafaz doa selepas azan. Nah, dan ini saya sering mendengarnya di beberapa channel siaran-siaran, ditambah-tambah ya lafaz doa selepas azan ya arhamar rahimin, kemudian juga di bahagian awalnya ad-darajatar rafi'ah. Nah, dan sebagaimana yang kita dengarkan pemaparan dari Al-Imam Ibnu Hajar, ulama Syafi'iyah, yang menyebutkan bahwa tidak ada satupun jalur riwayat yang menyebutkan adanya penambahan lafaz tersebut. Wa min mithli innaka la tukhliful mi'ad. Yang semisal juga adanya tambahan yang sering kita dengar, innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqam Ahmad alladhi wa'adta. Mereka menambahkan innaka la tukhliful mi'ad. Wa hiya 'inda al-Baihaqi fi Sunanil Kubra
Lafaz tambahan ini terdapat dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Illa annaha syadzah. Hanya saja riwayat ini statusnya adalah syadzah, menyelisihi riwayat yang lebih thiqah, menyelisihi riwayat yang banyak. Lafaz ini menyelisihi riwayat yang banyak, sehingga riwayat ini dikenal dengan istilah syadzah. Dan juga ini dibahas oleh Syekh Al-Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Syarah Ilalil Hadith tentang adanya beberapa lafaz-lafaz tambahan dan dinilai ini termasuk di antara riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah karena menyelisihi riwayat mayoritas, ya, menyelisihi riwayat yang lebih thiqah. Dan menyelisihi riwayat yang lebih thiqah atau menyelisihi riwayat yang banyak itu dikenal dalam ilmu hadis dengan istilah riwayah syadzah. Dan riwayat yang dihukumi syadzah termasuk di antara riwayat yang dihukumi dhaif. Li'annaha lam tarid fi jami'i turuqil hadis an Ali bin Ayyash. Karena riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Baihaqi tidak datang dari banyak jalur hadis. Lam tarid fi jami' turuqil hadis an Ali bin Ayyash. Riwayat Imam Al-Baihaqi ini berdiri sendiri dan menyelisihi riwayat yang banyak, yang sampai dari jalur Ali bin Ayyash. Allahumma illa fi riwayatil Kashmihini li sahih al-Bukhari khilafan li ghairihi fahiya syadzah li mukhalafatiha li riwayatil akharina lis sahih. Wa ka'annahu lidzalika lam yultafat ilaiha al-Hafidz. Seakan-akan Imam Al-Hafidz tidak menoleh kepada riwayat dari jalur Al-Kashmihini. Falam yadhkuruha fil Fath, sehingga Imam Ibnu Hajar tidak memasukkannya dalam kitab Fathul Bari ala tariqatihi fi jam'i ziyadat min turuqil hadith, sebagaimana prinsip Imam Ibnu Hajar di dalam memasukkan hadis sesuai dengan kriteria-kriteria beliau. Beliau tidak menggolongkan dan tidak memasukkan lafaz ini ke dalam kitab beliau Fathul Bari karena tidak masuk dalam kriteria beliau di dalam pengumpulan riwayat. Nah, sehingga tambahan innaka la tukhliful mi'ad ini adalah lafaz yang diperselisihkan karena datang dari satu jalur dan menyelisihi riwayat jumhur dari banyak jalur, sehingga dinilai oleh para ulama bahwa tambahan lafaz ini tidak memiliki kekuatan karena dari banyak jalur hanya sampai lafaz wa'adtah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama Muhammad alladhi wa'adtah. Hanya sampai di situ banyaknya jalur riwayat hadis. Tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Wa min mithli qaulihim 'inda adhanil maghrib. Di antara ada sebahagian tambahan lafaz yang dibaca oleh mereka sebagian kaum muslimin itu ketika azan maghrib. Di antara tambahan doa mereka selepas adzan, Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika. Ya, dan saya juga pernah menemukan ini di beberapa channel televisi yang menampilkan doa selepas adzan. Allahumma hadza iqbalu lailika wa idbaru naharika. Ya Allah, sesungguhnya ini adalah permulaan malammu dan penghujung siangmu. Adzan maghrib biasanya ini ada tambahan lafaz yang seperti ini.
Allahumma hadza iqbalu lailika, ya Allah ini adalah permulaan malammu, masuk dalam waktu malam, dan ini adalah penghujung akhir siangmu. Hadza haditsun dhaif. Ini adalah hadis yang dhaif yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari jalur Abi Katsir maula Ummu Salamah. Berkata Imam Tirmidzi, haditsun gharib. Ini hadis gharib. Wa Abu Katsir la na'rifu. Dan Abu Katsir kami tak mengenalnya. Ini Imam Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi ketika membawakan riwayat ini dalam kitabnya, apa komentar beliau? Beliau mengatakan, kami tak mengenal hadis yang seperti ini. Tetapi dibawakan oleh Imam Tirmidzi, ya, dan beliau terangkan bahwa hadis ini kami tak mengenal, la na'rifuhu. Abu Katsir adalah seorang rawi yang kami tak mengenalnya, artinya majhul perawi ini, tak terdeteksi siapa perawi ini. Walidzalika qala An-Nawawi, oleh karenanya Al-Imam Nawawi mengatakan rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa fi isnadihi majhul. Al-Imam Nawawi ini juga ulama'nya Syafi'iyah, ulama yang bermadzhab Syafi'iyah. Beliau juga mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi, namun di dalam sanadnya majhul. Majhul, tidak diketahui siapa perawinya. Ya. Famithlu hadzal hadits la yajuzu nashruhu bainal ummah. Hadis-hadis yang seperti ini modelnya tidak boleh disebarkan kepada umat kecuali disertai dengan penjelasan status riwayat hadis ini agar tidak menyesatkan orang lain. Jangan hanya sebatas menyebarkan hadis ini hadis riwayat Abu Dawud, ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, tetapi tidak disampaikan status hukum riwayat ini. Kata beliau apa? Hadis yang seperti ini modelnya tidak boleh disebarkan kepada umat illa ma'a bayan halihi min ad-dha'f, kecuali disertai, dilengkapi dengan penjelasan keterangan keadaan riwayat ini dhaif. Di mana letak kelemahan hadis ini? Hadis ini dhaif, lemah karena terdapat kejanggalan, kekurangan, kejahilan perawinya dan lain sebagainya. Oleh karenanya ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, ketika kita mendapati ada satu riwayat, satu hadis, ya, sebelum kita berbagi kepada orang lain, cobalah kita selidiki terlebih dahulu riwayat itu. Kalau kita tidak bisa menyelidikinya karena keterbatasan ilmu jarh wa ta'dil yang kita miliki, maka tanyakan kepada para ulama, tanyakan kepada asatidzah, tanyakan kepada ustaz bagaimana pandangan antum tentang hadis ini, riwayat ini sahih atau tidak. Mungkin ustaz itu juga tidak tahu, dia katakan wallahu alam, coba tanya ustaz yang lain. Naam. Ya. Kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukuplah seseorang terancam dengan dosa ketika dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Cukuplah seseorang itu terancam dengan dosa ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar tanpa meng-cross-checknya, tanpa menelitinya terlebih dahulu. Dia sampaikan apa yang datang ke dia, dia sampaikan ke orang lain. Apa yang datang ke dia, tanpa dia saring terlebih dahulu. Maka terancam dia menyebarkan kedustaan, terancam dia menyebarkan kebohongan. Ya, oleh karenanya ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, setiap apa yang kita tulis, setiap apa yang kita share, setiap apa yang kita bagi, maka ada pertanggungjawabannya. Kalau sekiranya yang kita bagikan kepada orang lain ternyata hadis yang dhaif, maka kita telah berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dan berdusta atas nama Nabi adalah dosa besar. Karena dia mengada-ada dalam agama. Wal'iyadhu billah. Oleh sebab itu, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah, hati-hati. Ya, hati-hati di dalam menyebarkan artikel, riwayat dan hadis yang tidak jelas asal usulnya. Naam, dan jangan pernah segan untuk bertanya kepada para ulama. Wa min mithli qawlihim inda sama' as-salatu khair minan naum fi adhan subh. Demikian halnya sebahagian mereka ketika mendengarkan lafaz adzan as-salatu khair minan naum pada adzan subuh, ada tambahan-tambahan lafaz yang dia katakan. Apa? Sadaqta wa bararta. Benar apa yang kau katakan. Karena muadzin mengatakan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik dibandingkan tidur. Maka dia tambah, benar apa yang kau ucapkan. Dia tambahkan itu dimasukkan dalam bahagian lafaz doa setelah adzan. Dan dipatenkan bahagian dari doa selepas adzan atau di antara doa di saat dia mendengarkan as-salatu khairu minan naum. Salat itu lebih baik dibandingkan tidur. Dia mengatakan sadaqta wa bararta. Benar apa yang kau ucapkan itu. Sebenarnya apa ucapan ini? Berkata al-Imam al-Hafidh Ibnu Hajar fi hadhihi lafzah la aslalah. La aslalaha. Tidak ada asal usulnya lafaz yang satu ini. Tidak ada contohnya. Subhanallah. Tetapi beredar di tengah masyarakat. Beredar di tengah sebagian kaum muslimin. Dan saya sering ditanya oleh jamaah. Ya, tentang lafaz yang satu ini. Maka Imam Ibnu Hajar, ulama Syafi'iyah mengatakan. Di dalam kitabnya Talkhis Al-Habir. Ibnu Hajar mengatakan la aslalaha. Ya, tidak ada asal usulnya lafaz yang satu ini. Di antara lafaz yang juga ditambah-tambahkan oleh sebahagian mereka ketika mendengarkan adzan adalah marhaban bi dzikrillah. Selamat datang dengan zikir mengingat Allah Azza wa Jal. Selamat datang dengan mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Au marhaban bil qailina adla. Atau dia mengucapkan marhaban bil qailina adla. Wa marhaban bis salati ahla. Selamat datang di dalam mengerjakan salat wahai para pendatang. Fal haditsil warid fiha la aslalah. Maka hadis-hadis yang mencantumkan lafaz tambahan ini tidak ada asal usulnya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Lisan Al-Mizan. Nah. Baik. Sampai di sini ahibati fillah pembahasan yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala beliau akan membawakan al-isra'u fil masyil masjid wa tashbikul asabi' fi, yaitu kesalahan sebahagian mereka ketika berjalan menuju masjid dan menyela jari jemari. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Silakan bagi jamaah yang memiliki pertanyaan bisa diajukan dan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WA ke kita. Assalamualaikum Ustadz. Pertanyaan pertama Ustadz. Izin bertanya di luar tema. Bagaimana hukumnya jemaah haji, umroh
tawaf di Mekah berdesak-desakan antara laki-laki dan perempuan? Terima kasih atas kesediaan Ustadz untuk jawabannya. Hukumnya jemaah laki-laki tawaf umroh berdesak-desakan antara laki dan perempuan. Berdesak-desakan dengan laki-laki dan perempuan. Baik. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya seorang yang tawaf, melaksanakan ibadah umrah, tawaf, sa'i dan lain sebagainya, berdesak-desakan laki-laki dengan perempuan, sebisa mungkin dia menjauh dari yang bukan mahramnya, sebisa mungkin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Apabila ada seseorang yang dia lawan jenis kita, kita justru mendekatinya, maka ini satu hal yang tidak dibenarkan. Tetapi keadaan yang tidak kondusif, yang tidak mungkin kita menghindar dari keadaan yang berdesak-desakan, maka insya Allah ini termasuk di antara hal yang udhur. Sama seperti ketika antum berdesak-desakan di pasar, ya, gimana mungkin caranya kita tidak berdesak-desakan sedangkan orang ramai di situ? Maka sebisa mungkin meminimalis agar tidak bersentuhan, ya, dengan yang bukan mahram dengan kita, ya, karena sejatinya dia sedang beribadah kepada Allah di sana. Nah,